Big Easy, Big Easy, Big Easy going to the war. Victory over this country. Big Easy going to the war. Seperti itu. Ya, jadi Jetronik tetap melanjutkan audit ISO 14001. Nanti ketika IATF audit dia tidak akan memeriksa ISO 14001. Ya, dia langsung fokus pada persyaratan tambahan yang mana penambahannya itu ada di dalam susunan ISO 9001. Contoh di ISO 9001 itu paragraf 4 berbunyi konteks organisasi. Ya. Jadi teman-teman semua yang sudah ada terjemahannya itu sudah dibagikan semua. Konteks organisasi ya. Baru 41 itu apa? Memahami organisasi dan konteksnya. Tetapi dia bilang langsung lihat aja di 9001 ya. Kita nggak usah bahas. 42 juga gitu ya. Lihat aja di ISO 9001 ya. Baru nanti kita bahas yang 431 ya. Kalau teman-teman lihat di sini juga sama ya. Ini sebenarnya ini adalah persyaratan ISO 9001 ya. Nah, sekarang yang ada di sini ya, paragraf 3 ya. Masih ingat 4.3 ini berbicara tentang ruang lingkup dari sistem manajemen mutu kita. Kalau 4142 itu dia bicara tentang organisasi kita ya. Organisasi kita PT Jetronics ya. Secara singkat mungkin saya akan jelaskan lagi ke teman-teman. 41 ini 4 itu tentang konteks organisasi ya. Paragraf 4 tentang konteks organisasi. Ya. Artinya organisasi ini PT Jetronics. 41 itu bicara mengenai apa? Pihak-pihak yang terkait dengan Jetronics. 41 itu 42 ya. 41 itu dia bicara tentang isu-isu ya, isu-isu yang ada di dalam baik isu-isu internal maupun eksternal. Isu-isu itu bisa masalah yang negatif, bisa juga hal-hal yang positif. Teman-teman, saya nggak bisa jelaskan detail mengenai 9001 ini karena nantinya butuh waktu panjang, ya. Kalau teman-teman mau, silakan teman-teman nonton aja di channel YouTube di Gizi. Ya, kalau teman-teman mau belajar ya, nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube itu ada penjelasan mengenai ini. Di Gizi channel. Ya, untuk YouTube ya. Kami sering bagikan. Ya, namanya ilmu kita sering berbagi di sini ya. Teman-teman kalau ada waktu pelajari ya. Saya nggak usah detail lagi. Kalau saya menjelaskan ini nanti tambah lagi 2 hari, 4 hari nanti. Kalau kita punya akun YouTube ya bisa di subscribe juga ya, supaya ada ilmu-ilmu baru yang kita upload di YouTube ini, teman-teman bisa belajar ya. Yang 4.2 itu pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang berkepentingan ya, atau dulu namanya stakeholder. Saya katakan pihak-pihak terkait dengan organisasi kita, apa kebutuhannya dan harapan mereka. Ya, pihak-pihak terkait ini dengan Jetronics. Ya, contoh pihak-pihak terkait ini baik yang ada di internal maupun eksternal. Kalau internal ya karyawan, ya, manajemen. Kalau yang ada di eksternal bisa jadi siapa? Supplier, ya, tetangga kita dan sebagainya. Ya. Jadi kenapa 4142 ini ada? Karena ISO mengatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan ISO itu, yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan
pelanggan di sini banyak, ya. Kalau pertama dulu waktu ISO pertama kali keluar, pengguna jasa kita, ya, yang kita sebut sebagai customer, itu adalah pelanggan kita, customer atau end user, ya, pengguna barang produk kita. Tetapi ternyata ISO berubah lagi, nggak cuma customer, pemerintah, ya, lembaga pemerintah statutory, ya, lembaga pemerintah yang terkait statutory body, atau industri, lembaga-lembaga industri terkait dengan perusahaan kita. Kemarin kita sudah bicara tentang apa? Solder, tentang crimping, industri yang terkait itu, asosiasi industri yang terkait apa? IPC. Nah itu namanya regulatory body. Ya, di outgoing juga kita ada regulatory body, military standard, ada yang mengikuti ANSI, ya, standar yang ada di Amerika, ya. Nah umumnya sekarang orang menggunakan ANSI. Saya nggak tahu, kita menggunakan ANSI juga, ya, untuk perhitungan EQL dan LTPD-nya. Ini kan ISO yang sebelumnya. Masuk ISO yang 2015, tambah lagi. Nggak cuma ini, tambah lagi. Ternyata pihak-pihak di luar sana, pihak-pihak di dalam kita, yang saya katakan tadi stakeholder, ya, pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang internal maupun eksternal. Jadi kepuasan pelanggan itu nggak cuma untuk ini aja. Makanya saya katakan kemarin konsep quality itu kan berubah. Kalau dulu pelanggan puas, kita lemas. Sekarang nggak boleh. Pelanggan puas, kita juga harus puas. Karena kita adalah bagian dari stakeholder dari perusahaan. Itu ISO yang minta. Nah ini kalau kita mau memahami konsep ISO yang sebenarnya, ya. Jadi ISO minta karyawan juga harus dipuaskan gitu. Ya, manajemen juga harus dipuaskan. Pihak-pihak tetangga kita harus dipuaskan, apalagi ETF nanti. Ya, ada yang namanya apa tadi? Ya, apa namanya? CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Ya, kita harus memuaskan apa masyarakat di Batu Ampar ini. Bagaimana caranya? Nah, harus ada program CSR. Ya. Jadi, paham ya? ISO itu berkembang, yang awalnya customer itu cuma disebut sebagai pelanggan yang pengguna jasa kita, ya. Tetapi kepuasan pelanggan itu berkembang sampai kita harus memuaskan pemerintah, kita harus memuaskan lembaga industri yang kita subscribe, ya. IPC itu kan kita sebagai industri solder dan crimping, kita otomatis harus mensubscribe di dalam organisasi IPC, seperti itu. Nah 4.3 itu ada tambahan dari ETF, tetapi kita pahami dulu 4.3 ini secara ISO 9001 mengenai ruang lingkup usaha kita. Ya. Nah, ruang lingkup usaha kita ini apa saja? Ya. Karena ada sekarang banyak usaha yang macam-macam gitu, di dalamnya itu macam-macam. Ada dia buat wire, ada juga dia buat apa ya, kabel. Wire dan kabel sama ya. Maksud saya gini, wire itu ininya yang cover yang di dalamnya itu, ya. Ada yang buat yang itunya, ada yang buat sampai apa namanya, insulationnya. Ada bahkan sudah sampai pada plak-plaknya. Nah kita harus batasi di mana area kita. Apakah kita cuma buat tembaganya aja, ada insulationnya, ada terminalnya, atau di mana itu harus clear. Ya, itu namanya ruang lingkup. Kayak perusahaan kita ya di GISI ada training, ada jasa konsultasi, ada yang training aja. Ada konsultasi dengan pelatihan, ada juga misalnya penyaluran tenaga kerja, ada proyek mereka minta tenaga kerja yang skill, kompeten, ya, yang punya sertifikasi ini itu. Kami juga menyediakan.
Nah itu kan ruang lingkupnya sudah berapa? 3 kan? Nah kita mau batasi di dalam penerapan ISO-nya ini ruang lingkup yang mana? Apakah cuma untuk pelatihan aja? Atau termasuk dengan jasa untuk menyalurkan tenaga kerja tadi? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga kompeten tadi, skillful, qualified personnel tadi. Paham teman-teman sampai di sini ya? Nah sekarang tambahan IATF terhadap penjelasan ruang lingkup di sini apa? Coba kita pahami ya. Di 4.3 untuk menentukan ini apa namanya batasan-batasan ini ruang lingkup kita katanya itu tolong dia bilang berikan boundary-nya, batasan-batasannya dia. Ya. Nah, ini ribet nih. Dia minta kita menggambarkan batasan-batasan kita. Di mana pihak eksternal, di mana pihak internal, ya. Mana interested party tadi kan yang saya katakan tadi stakeholder, ya. Oke. Ruang lingkup kita sampai di mana harus jelas. Oke ya. Jadi kita harus detail dalam menjelaskan ruang lingkup kita. Nah, untuk IATF ini tentunya kita mengacu pada part number berapa tadi? 721538 tadi kan? Nah, ini apa aja yang kita buat di sini? Ya, untuk wire kabel ini. Apa? Sorry? Oh, prosesnya ya. Cuttingnya, kemudian solder, ya, crimping, kemudian insert ya. Nah itu harus jelas karena di perusahaan lain atau produk yang lain kita nggak semua seperti ini ya. Ruang lingkup nanti dijelaskan secara detail, ya. Jadi proses apa aja yang ada untuk memproduksi part number ini. Kita kan nggak ada desain. Ya, jadi itu dimaksudkan ya. Jadi fungsi pendukung harus kita tambahkan di mana kalau ada. Atau mungkin store-nya. Store-nya kita ada lokasi storage-nya ada di tempat yang terpisah dari sini. Nah, itu harus dijelaskan di dalam 4.3 ini ya. Baik di tempat kita di sini atau yang jauh seperti pusat desain, kantor pusat perusahaannya ada di mana, alamatnya harus jelas. Kita ada kantor pusat untuk pemasaran. Nah, itu harus jelaskan di sini. Ya, di dalam manual. Biasanya nanti kita jelaskan di manual. Untuk operasional kita ada di alamat sini. Ya, untuk pemasaran atau untuk apa, distribusi ada di mana. Ya, itu harus ditambahkan di sini ya. Kemudian apabila ada persyaratan khusus pelanggan. Pertama kita harus evaluasi, kita masukkan dalam ruang lingkup kita. Nah, kita harus jelaskan. Ada nggak persyaratan khusus dari pelanggan di sini? Itu yang saya katakan teman-teman, customer specific requirement. Yang dimaksud dengan persyaratan spesifik pelanggan di sini itu adalah kita harus mengacu pada pelanggan yang menggunakan jasa kita atau produk kita, yaitu user dari produk yang kita kirimkan. Nah, untuk Jetronics dalam hal ini mengacu pada Varta. Dari pelanggan tersebut kita harus menentukan mana item part atau part number yang dia tentukan sebagai persyaratan IATF. Apabila ada 1 atau 2, kita harus atau lebih, kita harus mengidentifikasikan semua part number atau item part tersebut. Kemudian dari customer yang sudah kita tentukan tersebut, yakni Varta, dan nama part number atau item part yang sudah kita tentukan yang disyaratkan tersebut, barulah kita cari apa persyaratan-persyaratan terkait dengan manufaktur atau terkait dengan pembuatan part number tersebut. Contohnya apa? Persyaratan. Contohnya persyaratan-persyaratan apa saja? Yang pertama, drawing atau produk atau gambar produk. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah spesifikasi terkait dengan part number tersebut.
Contohnya spesifikasi terkait dengan persyaratan visual atau biasa kita sebut kosmetik, persyaratan dimensional, atau persyaratan fungsional. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga apabila ada SOP yang terkait dengan produk yang kita buat tersebut. Contohnya adalah di beberapa perusahaan pelanggan biasanya memberikan SOP terkait dengan metode melakukan pengecekan atau inspeksi. Misalnya jika kita menggunakan peralatan yang kita sebut dengan Smart Scope. Nah, bagaimana cara penggunaan Smart Scope-nya? Bagaimana cara meletakkan sampelnya? Bagaimana atau jig-jig apa saja yang diperlukan untuk membantu dalam melakukan pengukuran. Nah, biasanya metode-metode seperti ini dibuatkan dalam sebuah SOP dan dikirimkan kepada kita. Jadi pelanggan kita membuatkan SOP. Ini juga adalah customer specific requirement yang ketiga. Kemudian apalagi yang menjadi customer specific requirement? Misalnya customer kita minta sesuatu, tetapi permintaan tersebut melalui email. Nah, contohnya adalah dia meminta untuk setiap lot buatkan hasil pengujian force test untuk crimping misalnya. Dia minta untuk setiap lot minimal ada sekitar 50 data. Kemudian dari data-data tersebut hitung CPK individual. Itu juga merupakan bagian dari customer specific requirement. Apalagi customer specific requirement yang lain? Ada yang tahu nggak? Customer specific yang lain misalnya kita menghadapi sebuah masalah quality. Ada satu parameter pengukuran yang kita sulit sekali mencapai untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau yang bisa diterima sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, kita mengadakan meeting atau rapat dengan pelanggan untuk sama-sama memecahkan masalah tersebut. Dari hasil rapat tersebut, pelanggan mengeluarkan namanya konsesi atau kelonggaran untuk spesifikasi misalnya. Jadi tadinya spesifikasi toleransi yang sesuai dengan drawing misalkan plus minus 10 mm, kemudian dia memberikan kelonggaran dengan memberikan konsesi kelonggaran tersebut menjadi plus minus 15 mm misalnya. Nah, dengan adanya kelonggaran 0,05 mm tersebut, itu hasil diskusi pada rapat tersebut kita catat dalam sebuah notulensi rapat atau minutes of meeting. Bisa juga dari customer yang membuat notulensi rapatnya. Tergantung kesepakatan saat rapat siapa yang membuat notulensi rapat tersebut. Nah, minutes of meeting atau notulensi rapat tersebut itu adalah bagian dari customer specific requirement juga. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Apa contoh customer specific requirement yang lain? Contoh customer specific requirement yang lain adalah misalnya customer memiliki portal website. Dalam portal website mereka meminta untuk register akun kita misalnya di sana. Nah, pada akun kita tersebut dia sudah meminta kita untuk melengkapi beberapa dokumen. Misalnya ada persyaratan untuk part number yang dia pilih, dia tentukan sebagai part number otomotif tadi, itu dia minta untuk kita memposting atau mengupload ke dalam portal mereka, portal website mereka untuk dokumen FMIA misalnya. Nah, apabila kita sudah yakin bahwa FMIA kita tidak konfidensial, hal-hal yang konfidensial kita sudah keluarkan, kita boleh untuk mengupload data-data FMIA kita ke dalam portal tersebut sesuai dengan yang diminta. Atau kadang dia meminta setiap bulan upload, postingkan misalnya persyaratan perhitungan CPK misalnya untuk spesial karakteristik untuk dimensi panjang misalnya atau dimensi diameter. Tolong posting hasil perhitungan CPK dan CPK harus mencapai minimal 1.67 misalnya. Nah, hal tersebut juga kita jadikan sebagai portal tersebut kita jadikan sebagai customer specific requirement. Yang dimaksud dengan customer specific requirement adalah
persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Ya. Persyaratan ini harus berupa dokumen-dokumen tercatat ya, atau dalam bahasa ISO zaman now, informasi terdokumentasi itu harus tercatat, tidak boleh verbal. Permintaan yang hanya melalui permintaan verbal itu tanpa ada catatan. Semua yang ada dokumentasinya kita daftarkan, kita listkan. Nah, daftar tersebut biasanya atau seharusnya kita masukkan di dalam quality manual kita. Jadi di dalam quality manual kita untuk paragraf 4 ini, kita harus mencantumkan semua customer specific requirement atau daftar-daftar persyaratan khusus, persyaratan spesifik yang diminta oleh pelanggan kita. Untuk Jetronics, ingat pelanggan kita yang dimaksud di sini adalah PT Varta. Di 4.3 sampai di sini teman-teman sudah bisa ikuti ya. Sekarang 4.4. Terkait dengan sistem mutu dan prosesnya ya. Jadi konteks organisasi ini ada 4 bagian, 41, 42, 43. Kita udah paham ya sampai di sini ya. Saya anggap teman-teman paham. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke 4.4? Pak Jaya? Tulis saja ya. Tapi teman-teman paham ya. Jadi di apa yang diminta sini adalah kalau bila mana ada spesial karakteristik sebutkan. Tapi kalau nggak ada seperti ini nggak usah. Ya, kita udah confirm tidak ada spesial karakteristik. Hanya internal aja kita boleh buatkan sebagai spesial karakteristik ya. Nah, sekarang kita masuk 4.4 yaitu terkait dengan sistem manajemen mutu dan prosesnya. Di sini ada banyak penambahan. Ya. Padahal 4.4 yang ada di sini dia hanya mensyaratkan di ISO buatkan urutan-urutan proses. Ya. Nah, tapi di sini dia jelaskan urutan-urutan proses yang dibuat apakah Jetronics sudah memastikan kesesuaian semua produk dan proses termasuk bagian layanan-layanan untuk semua pelanggan, hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi tadi ya di dalam persyaratan ini sudah memasukkan semua baik terhadap produk maupun proses, termasuk bagian-bagian layanan lainnya. Contohnya apa? Bagian pelayanan lain, bagian shipping, delivery misalnya, ya. Apalagi bagian-bagian servis yang lain, ya, bagian pemeliharaan misalnya, ya, atau bagian gudang, ya, yang berlaku ya, semua pelanggan hukum dan termasuk persyaratan ya. Nah, 4.41 di sini ada yang menjelaskan tentang tambahan yang di IATF yang baru, product safety. Tetapi beruntungnya kita di sini product safety sudah menggunakan standar UL ya sistemnya. Apa part yang ada di part number ini, ada nggak permintaan terhadap UL product safety? Kalau ada aman, kita sudah ikuti aja yang ada di UL. Kalau tidak, kita harus terapkan UL tadi atau standar minimal yang ada di sini terhadap product safety. Ya, gimana? Jadi ISO kan nggak bicara mengenai keselamatan produk. Tetapi IATF bicara mengenai keselamatan produk. Keselamatan produk itu apa? Ketika misalnya produk kita misalnya dipakai, tidak membahayakan dalam hal tidak menimbulkan percikan api akibat proses terminal, pemasangan terminal atau crimping yang tidak sesuai sehingga menyebabkan ada api yang atau mungkin material yang digunakan harus tahan pada suhu sekian derajat. Ya, karena baterai yang mereka gunakan ini nanti bisa jadi ketika mereka gunakan di Eropa suhunya ekstrim kan? Bisa minus sekian, bisa juga sampai 40 derajat. Bisa nggak bertahan materialnya? Nah, itu kan harus diuji dengan UL.
Nah, sekarang produk ini ada nggak pengujian UL? Kalau nggak ada, kita buat ya. Telah mendokumentasikan proses-proses yang mana memastikan produk kita itu aman untuk digunakan. Ya, tidak menyebabkan percikan api atau kebocoran arus ya ketika produk kita dipakai. Gimana? Ada nggak Pak di situ UL? Nggak ada ya? Oh ada ya? Jadi sudah ya? Ini aman. Kita tinggal kasih bukti-bukti untuk audit UL. Pak Henry, representatif manajemen untuk UL. Nah, Bapak kan ada yang buku UL itu kan? Untuk produk ini kan, yang Bapak buat ini kan ada UL 1430. Ini kan ada kan ininya Pak ya? Seperti itu ya. Jadi ketika audit IATF ini lebih mudah karena kita sudah menjelaskan bahwa produk ini sudah menggunakan material-material UL. Bahkan produk ini sudah di UL kan gitu Pak ya. Seperti itu. Atau bagaimana ini? UL atau CSA. Gimana Pak? Untuk terminal housing biasanya CSA ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan 4412 biar saya nggak jelaskan detail. Ini untuk part kita terkait dengan produk safety. Kalau enggak UL kita harus ikuti ya aturan-aturan yang ada di sini ya. Aturan-aturan yang ada di sini sebenarnya itu A, B, C, D dan E sampai di bawah itu untuk memastikan saja produk kita aman, produk safety. Ya. Tetapi nanti kita akan jelaskan di dalam prosedur kita bahwa untuk produk ini ada banyak material UL yang kita pakai. Ya. AWG 24 UL 1430. Ya. Oke ya, sampai di sini teman-teman masih bisa ikuti. Saya nggak bisa jelaskan, saya nggak akan jelaskan lebih detail terkait dengan produk safety ini. Persetujuan khusus dalam persetujuan tambahan oleh biasanya pelanggan bertanggung jawab ya. Nanti apabila pelanggan sudah menyetujui produk ini biasanya sudah aman untuk dipakai seperti itu ya. Wire ada 4 ya, wire ya. Putih, hitam, kuning dan merah itu sudah menggunakan yang UL ya. Nah ini yang konektor terminalnya bagaimana? Apakah sudah menggunakan juga atau bagaimana? CSA. Ada apa Pak? CSA. CSA itu apa Pak? Dia sejenis UL juga. Oh yang mana dia Pak? Yang untuk memastikan itu Pak? Dia harus lihat di produknya nanti di bungkusannya itu ada. Di bungkusannya ada ya. Nah itu yang saya katakan Bapak harus menjelaskan di dokumen kita dan juga kepada auditor bahwa kita bagaimana memastikan produk ini sehingga produk ini aman. Itu ya yang harus kita jelaskan ya. Bapak kalau sebagai representatif UL untuk di sini coba menjelaskan ya seperti itu. Oke ya. Bukti-buktinya kalau ada bukti-bukti waktu pengujian dulu boleh seperti itu. Biasanya buktinya dia udah begini, kalau di UL itu dia udah tes material yang expired. Dia punya file number. Ya, itu yang maksud saya dengan file-file number yang ada. Kalau Bapak punya file-file number yang seperti ini, Bapak bawa pada saat audit untuk menunjukkan. Ya, di dokumen kita tinggal jelasin, oh kita punya file-file ini. Seperti itu, Pak. Jadi itu bukti bahwa produk ini sudah dilakukan pengujian secara ini kan safety-nya. Itu biasanya UL akan mengambil sampel, ya, dia akan uji di sana untuk memastikan bahwa oh secara penggunaan produk kita pada temperatur ekstrim dia tidak menyebabkan ledakan misalnya, ya seperti itu ya, itu yang namanya produk safety. Untuk produk safety ownernya Pak Henry ya. Ada lagi nggak orang lain yang terkait dengan produk safety ini? Mungkin tim first article ya. Selesai paragraf 4.